Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatul lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam limpahan rahmatnya, taufik hidayah inayah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang kalau kita sebutkan satu persatunya maka kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Salawat siring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarganya, para sahabat seperjuangannya, dan tentunya juga kepada kita selaku umatnya yang tetap menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, sebagaimana biasa, sebelum kita membuka bab kita fikih kitab Safinatun Najah, terlebih dahulu ada kata-kata penghantar, di mana ada seorang ulama bernama Zaid bin Hatim di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Itu beliau di situ menyatakan ada 4 perkara, yang mana 4 perkara tersebut banyak orang yang lupa, dan juga 4 perkara tersebut kecuali 4 perkara juga. Apa itu 4 perkara tersebut? Ini buat kita juga biar ingat-ingat diri kita, ada di diri kita. Yang pertama adalah nilai masa muda. Orang nggak pernah tahu nilai masa muda kecuali orang yang sudah tua. Sadar dan perlu sadari diri kita ini udah tua. Iya, dulu kita pada saat usia taruhlah 20 ke atas, 30, jalan beberapa meter bahkan dari rumah kita untuk bekerja. Ingat saya dulu jalan itu dari rumah ke terminal Ciledug jalan kaki, itu rasanya enak aja. Kalau sekarang jalan 500 meter aja udah enggak, udah terasa sakit, udah terasa macam-macam. Dulu kita naik pohon kelapa, naik pohon nangka, naik pohon capi, banyak pohon capi dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini 2 meter aja sudah kita udah nggak bisa, udah gemetar. Maka itu tandanya kita udah tua. Udah tua. Maka orang tidak pernah tahu. Artinya nih nilai masa muda nggak pernah tahu kecuali orang udah tua. Sadar, gigi kita juga udah mulai nggak kuat makan makanan yang kategori keras. Rambut sudah mulai berubah, sudah mulai banyak capek dalam hal apa saja. Ini sadar udah tua. Maka kesempatan ini yang masih kita bisa, apa yang masih kita bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Artinya nih masa-masa yang kita masih bisa, walaupun udah tua masih bisa berusaha, maka berusahalah semaksimal kita, khususnya dalam rangka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, khususnya pada pagi hari ini. Pertama tuh, nilai masa muda tidak pernah tahu kecuali orang yang udah tua. Kedua adalah nilai sehat, orang itu tidak pernah tahu kayak apa besarnya nilai sehat terkecuali orang yang sudah sakit. Nih, orang yang sudah sakit, makanya nilai sehat ini jangan kita pergunakan yang gak penting, terlebih-lebih maksiat jangan. Karena mahal ini sehat. Banyak orang nilai sehat buat ngomongin orang, buat buka kejelekan orang, Masya Allah. Padahal kita lihat banyak orang di rumah sakit yang cuci darah, berapa tuh cuci darah. Iya tuh, maka kita sehat, kenapa mesti yang hal-hal gak penting kita buat jalan sana jalan sini yang nggak penting, bahkan banyak jalan tersebut mengandung maksiat. Jangan, naudzubillah min dzalik. Nilai sehat ini kita gunakan sebaik-baiknya, kita berusaha untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Apabila orang itu pada masa sehat dia rajin ngaji, nanti nih kalau dia sudah tua, udah sakit-sakitan, dia jarang ngaji, itu tetap dihitungnya dia ngaji. Apabila dia pada masa sehat, masa sempat, dia itu rajin ibadah, rajin ngaji dan lain sebagainya, nanti kalau dia lagi nggak sempat dihitung sebagaimana dia pada saat sempat. Maka yang sempat ini, nilai sehat ini, nilai sempat ini harus kita gunakan. Maka orang itu katanya nilai sehat tidak pernah tahu kecuali orang yang sudah sakit. Tuh orang sakit baru tahu.
Yang ketiga adalah nilai keselamatan dan kesejahteraan. Itu orang nggak pernah tahu, terkecuali orang yang terkena musibah. Kayak apa orang kalutnya kena musibah? Iya, banyak orang musibah apa saja, apalagi sekarang ini lagi masa-masa banyak musibah, musibah sulit cari rezeki, artinya cari uang, musibah sulit, usaha ini, usaha itu banyak. Baru sadar, maka kita, musibah itu hal yang gak ngenakin, bukan berarti musibah itu artinya bukan berarti ini itu, bukan hal yang gak ngenakin musibah. Maka ketika kita lagi punya, bagaimana kita dalam rangka untuk persiapan pada masa-masa sulit, karena orang hidup nggak selalu mudah, nggak selalu berada dia di atas kemudahan, enggak, ada kalanya dia berada di atas kesulitan seperti sekarang ini. Tuh, jadi ini harus kita manfaatkan betul. Kategori nilai keselamatan kesejahteraan ini harus kita betul-betul manfaatkan, khususnya adalah ibadah, lagi-lagi ibadah kita kedepankan. Karena kata Imam Ali karamallahu wajha, bahwasanya dari sekian banyak nikmat, hanya agama Islam nikmat yang sangat tinggi, karena itu tiketnya masuk surga. Dari sekian banyakkan kesibukan, maka ibadah yang paling utama. Dan dari sekian banyak nasihat, maka kematian cukup sebagai nasihat. Udah itu. Jadi nilai keselamatan, kesejahteraan ini nggak pernah tahu kita, kecuali orang yang kena musibah. Yang keempat kata Zaid bin Hatim, yaitu nilai kehidupan, orang nggak pernah tahu, terkecuali orang yang sudah meninggal dunia. Nih, orang sudah meninggal dunia nyesel senyesal-nyeselnya. Apa itu nyesel senyesal-nyeselnya? Yang banyak ibadah aja nyesel, yang banyak sedekah aja nyesel. Kenapa? Memang nyesel. Itu apalagi yang nggak ibadah, apalagi yang nggak banyak sedekah. Ini yang banyak sedekah ibadahnya nyesel. Maka kita yang masih hidup ini manfaatkan umur, karena umur ini adalah salah satu maka umur adalah dikatakan kemakmuran. Kemakmuran harus kita makmurkan nih umur ini. Umur itu harus betul-betul kita betul-betul perdagangkan untuk Allah. Jangan dibuang begitu saja umur ini. Mahalnya luar biasa umur ini. Maka nilai yang namanya kehidupan orang nggak pernah tahu, terkecuali orang yang sudah meninggal. Artinya yang sudah meninggal nyesel kalau dia udah nggak bisa ibadah lagi, nggak bisa sedekah lagi, nggak bisa beramal soleh lagi, apa saja yang dia lakukan nggak bisa. Maka kita nih, apapun yang kita lakukan, maka ini menjadi amal soleh. Maka kalau kita niat nih ngaji, jangan cuma niat ngaji, banyakin niat. Banyakin, pertama niat silaturahim, kita ketemu nih setiap hari Sabtu. Kemudian niatin kita itikaf, karena ini masjid, itikaf di dalam masjid. Niatin untuk memamurkan masjid. Iya, niatin lagi apa? Niatin untuk menuntut ilmu. Maka satu pekerjaan dengan banyak yang niat itu menjadi ganjaran pahala yang begitu besar nanti di akhirat. Maka apabila orang itu nanti, kalau kerjaan apa saja dia banyakin niat, nanti apabila banyak orang yang menuntut daripada kesalahan-kesalahan, bahkan kejoliman-kejoliman yang dia nggak tahu, dia belum minta maaf, kemudian dia keburu meninggal, nanti di sana diminta, karena dia banyak niat, masih tersisa niat tersebut. Maka di dalam hadis Rasulullah katakan, jadad safina fa inna bahra amin, perbaharia perahumu karena sesungguhnya lautan amat dalam. Artinya banyakin niat dalam segala urusan. Ini saja sebagai penghantar. Selalu memang kalau kita memulai pengajian, selalu ada kata penghantar buat kita, agar kiranya kita di dalam hidup ini jangan main-main, jangan kita buang begitu saja umur yang kita masih ada ini, kesehatan yang masih, kemudian kesempatan yang kita diberi kesempatan, jangan kita buang dengan yang tidak punya manfaat, terlebih-lebih maksiat. Selanjutnya kita pelajaran tentang sabdu yang pada Sabtu yang lalu, tentang sabdunya tahiyat sudah kita pelajari. Sekarang awqatus sholatin hamsun, awalu waqti juhri jawalus samsi wa akhiru masirul jildi, yang artinya bermula segala waktu sholat itu 5 pertama waktu zuhur. Jadi waktu sholat itu ada 5. Ya, pertama adalah waktu zuhur. Zuhur ini adalah waktu yang pertama. Zuhur. Bagaimana nih waktu zuhur itu? Yaitu gelincir matahari
dan bermula akhirnya kembali bayang-bayang tiap-tiap sesuatu bersamaan yang ada pada jil istiwa, gitu, pada jil istiwa. Jadi waktu zuhur itu kalau sudah matahari mulai berbelok sedikit, sudah mulai enggak lurus benar, maka itulah waktu zuhur. Maka ini kita patokan azan nih, jangan kita patokan, kita lihat yang dari HP yang kadang-kadang belum pas. Jadi kita lihat sebetulnya kalau orang dulu, patokan yang namanya zuhur itu dia langsung berdiri di tengah-tengah matahari. Kalau mulai bayangannya mulai condong atau mulai enggak lurus, itu berarti udah masuk zuhur. Itu patokannya sebetulnya itu, karena di sini dikatakan bahwasanya bermula waktu itu 5. Pertama adalah waktu zuhur. Waktu zuhur itu gelincir matahari. Matahari berarti kalau bergelincir nggak lurus, itu berarti gelincir. Dan bermula akhirnya kembali bayang-bayang. Jadi akhirnya berarti bayang-bayang itu waktu zuhur itu mulai gelincir matahari, mulai matahari gelincir sedikit, udah waktu zuhur. Lalu bagaimana nih kalau orang sholat Jumat? Maka sholat Jumat pun belum masuk asar itu masih ada sholat Jumat. Ini kadang-kadang yang terjadi kalau sholat Jumat ditelat dikit aja, ini kadang-kadang udah banyak makmum yang banyak kayak kita lihat pada dehem-dehem. Ada yang kadang-kadang marah-marah. Padahal waktunya sebelum masuk asar masih ada Jumatan. Tuh kalau mau tahu. Iya, makanya dikatakan bahwasanya sabar itu ada 3. Pertama sabar atas maksiat, kedua sabar atas taat, ketiga sabar atas musibah. Apa itu sabar atas taat? Sabar atas taat diantaranya tadi tuh salat Jumat, ya banyak yang kita lihat khotibnya lama atau khotibnya terlambat, iya, atau berbagai macam hal. Dia sabar, itu katanya ganjarannya orang yang sabar itu ganjarannya katanya 100 derajat. 100 derajat kata Sayyidina Ali itu katanya antara bumi dan langit. Kan luar biasa sabar atas taat. Tadi macam-macam tuh. Kemudian sabar atas maksiat itu katanya ganjarannya 300. Kenapa sabar atas maksiat gede benar ganjaran atas maksiat? Karena itu tadi. Contoh apa? Dia bekerja di kantor di bidang yang kita lihat gampang untuk dia korupsi, dia nggak mau. Karena takut. Itu namanya sabar atas maksiat. Atau ada di sekitar dia kampungnya ada hiburan, kemudian di situ ada taklim, dia memilih taklim. Padahal hiburan dia sangat senang juga, dia memilih taklim. Maka itu sabar atas maksiat, gede ganjarannya, besar ganjarannya. Atau di perkantoran kita lihat dia itu banyak ya perempuan-perempuan yang pakaiannya ya tidak menutup aurat. Dia tetap memalingkan dia punya wajah, dia nggak sengaja untuk memandang ini, memandang itu sabar atas maksiat, ganjarannya 300. Kemudian sabar atas yang namanya musibah itu tidak disebutkan karena saking besarnya. Terkecuali Allah katakan bahwasanya walan nabluwanakum bisai'im minal khaufi wal ju' wa nafsi wa anfusi wa samarat wa basiris sabirin alladzina ija asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah dalam Al-Quran, sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan, harta jiwa, dan juga buah-buahan. Di kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila menerima musibah, dia menyatakan sungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi musibah dunia ini, bentuknya kematian, kesulitan hidup, kesulitan ini itu kecil. Sungguh kami akan menguji sedikit katanya. Sedikit kekhawatiran, sedikit ketakutan, sedikit musibah dunia tadi itu kematian, harta, jiwa hilang, segala macam sedikit, atau penyakit yang sekarang ini kita bilang sedikit. Yang besar adalah nih kita ketinggalan sholat berjamaah, ketinggalannya namanya kita taklim, ketinggalan zikir, ketinggalan wukuf di padang Arafah, karena itu adalah sahnya haji. Ini yang besar karena itu adalah musibah akhirat. Jadi nih, jadi masuk waktu tadi tuh bahwa zuhur itu sampai gelincirnya matahari yaitu masuk asar. Jadi kalau kita sholat Jumat ya jam 2:30 kalau masih belum masuk asar boleh. Cuma tadi orang nggak sabar, ini yang susah tuh. Ini kita harus tahu waktu, dan kalau belum masuk waktu jangan orang itu azan. Artinya kalau orang azan takutnya udah masuk waktu. Kenapa? Apabila dia belum masuk waktu dia sholat berarti nggak sah sholatnya. Kalau nggak sah sholatnya berarti sholatnya nggak diterima.
Kalau nggak diterima berarti dia belum sholat. Kalau belum sholat berarti dia ninggalin sholat. Begitu aja udah. Iya besar nih, maka jangan main-main dalam hal sholat. Karena yang namanya sholat itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Karena nabinya langsung dipanggil oleh Allah. Nih waktu zuhur. Jadi matahari sudah mulai bergelincir, itu udah masuk zuhur. Kalau lurus belum. Jangan patokannya tadi kepada HP atau kepada ini. Boleh kepada HP kalau HP itu pas dengan waktu yang memang kita udah tahu waktunya ditentukan. Terus yang pertama, waqti asri ija asara jillu kulli sayin mislahu wajada qalila. Kemudian waktu asar yang kedua, waktu asar itu apabila jadi bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu bersamaan dan tambah sedikit tuh. Jadi bayang-bayang waktu asar bersamaan nih. Bayang-bayang kita udah bersamaan, udah masuk asar gitu. Artinya zuhur sudah lewat, maka masuk asar. Ini makanya asar harus benar-benar diperhatikan nih, masuk asar ini. Jadi asar ini sedikit lagi diulang nih. Bahwa waktu asar itu apabila jadi bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu bersamaan dengan tambah sedikit. Maksudnya tambah sedikit nih bayang-bayang kita, ditambah lagi sedikit bayang-bayang, maka itu sudah masuk asar. Kalau belum itu belum bisa. Makanya ukurannya, kalau kita ingin mengukur udah masuk asarnya itu nanti kita keluar ke matahari. Orang dulu patokannya dia enggak patokan jam. Patokannya apabila memang dia bayangannya sudah mulai bersamaan, maka ditabulah tuh bedug, dipukul tuh bedug. Dulu kan bedug. Tanda waktu zuhur bedug. Tanda waktu asar dia bedug. Bahkan dulu tanda yang namanya orang meninggal aja pakai bedug. Kalau meninggal anak kecil itu bedugnya pendek. Duk udah berarti ini anak kecil. Kalau bedugnya panjang itu berarti orang dewasa. Kalau lebih panjang lagi berarti itu orang kakek-kakek. Itu begitulah orang dulu. Jadi persamaan dengan bayang-bayang dengan sedikit tuh. Itu waktu asar. Kemudian yang ketiganya adalah waktu maghrib. Wa akhiru ghurabus samsi walu waktu maghrib ghurabus samsi. Dan bermula akhirnya itu waktu asar masuk matahari, dan bermula awal waktu maghrib itu masuk matahari. Artinya nih, kalau matahari masih ada, masih kelihatan, berarti itu masih ada asar. Tapi kalau matahari sudah masuk, artinya sudah terbenam, maka itu sudah masuk daripada maghrib. Itu patokannya begitu aja udah. Iya, makanya patokannya begitu. Jadi apabila seseorang nih, makanya sholat di awal waktu itu adalah mendapat ridha Allah. Sholat di tengah waktu adalah mendapat ridha, kemudian mendapat ampunan Allah. Sholat di tengah waktu adalah mendapatkan rahmat Allah. Dan sholat di akhir waktu mendapat adalah ampunan Allah. Artinya masih ada waktu. Sholat tengah waktu itu masih ada waktu juga, cuma nggak di awal waktu. Cuma dapat itu di rahmat Allah, kasih sayang Allah tetap masih dapat. Tapi di awal waktu keredoan Allah. Redo, rahmat, ama yang namanya ampunan. Tinggian mana? Tinggian redo. Tinggian redo. Rahmat hanya kasih sayang Allah. Tapi redo, masya Allah. Makanya kita ada doa, Allahumma inna nas'aluka redo kawal jannah. Redo dulu baru surga. Iya, kayak Allahumma inna nas'aluka redo kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi begitu. Jadi redo orangnya sholat awal waktu ini adalah mendapat ada redo Allah. Sholat di tengah waktu adalah mendapat rahmat Allah. Sholat di akhir waktu artinya masih masuk waktu, masih muat tuh sholat asar. Andai dia sholat asar belum masuk maghrib, mendapat ampunan asal dengan tidak disengaja. Kalau disengaja tetap. Karena ada hadis Nabi menyatakan di dalam kitab Risalah Al-Muawanah dikatakan man sami'a nidaya sohihan parigo falam yasjib salatuhu. Barang siapa mendengarkan azan, badannya sehat, kemudian dia itu sempat dan tidak ada halangan untuk mengerjakan panggilan tersebut, artinya salat di awal waktu, kemudian dia tidak meninggalkan pekerjaan tadi yang sempat tadi dia tidak tinggalkan, maka kemudian dia salat, falam yajib salatuhu, maka tidak diterima salatnya. Ini yang harus kita pegang. Makanya
Tadi itu orang yang di awal waktu mendapat ridho, di tengah waktu mendapat rahmat, di akhir waktu mendapat ampunan kalau enggak sengaja. Tuh, jadi ghurubis syamsi, masuk matahari. Tuh daripada sholat maghrib. Wa akhiru ghurubus syafaqil ahmar. Dan bermula akhirnya itu masuk mega yang merah. Jadi masuk mega merah akhirnya tuh masuk mega merah. Berarti udah masuk isya, berarti maghrib akhirnya adalah masuk mega merah. Tuh, dan akhirnya itu masuk mega merah. Mega merah kita lihat, kalau dulu mah kelihatan karena belum ada listrik. Dulu matahari yang namanya terbenam kelihatan, kenapa belum banyak rumah kelihatan tuh. Maka dulu orang sering tuh berdiri, ada orang itu naik di pohon jamblang, itu ngelihat matahari terbenam, cakep banget, gede banget tuh. Kalau sekarang nggak kelihatan. Tuh, mega merah. Kemudian wa awali waktu isya ghurubus syafaqil ahmar. Dan bermula mula waktu isya itu masuk mega yang merah. Tuh, masuk mega merah udah isya. Mega merah nih. Jadi ada mega merah nih namanya isya. Masuk isya. Dan isya ini adalah ibadah yang memang betul-betul ditekankan, khususnya berjamaah. Nih, orang yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat katanya itu sampai dihitungnya waktu isya itu sampai setengah malam. Artinya sampai jam 12 malam tuh dihitungnya tuh berjamaah. Kemudian orang yang sholat subuh itu berjamaah dihitung semalam-malam. Artinya dihitung semalam-malam mulai dari habis maghrib sampai subuh tuh dia sholat. Gede bener ganjarannya. Isya juga begitu nih, setengah malam nih. Tuh mega merah ini waktu daripada batu isya nih. Wa akhiru tulu'ul fajri shadiq. Bermula akhirnya itu terbit fajar shadiq. Berarti waktu akhirnya isya itu terbit shadiq, berarti udah subuh. Kalau udah fajar shadiq, ada fajar yang merah tuh, merah dan shadiq. Fajar shadiq tuh berarti udah masuk subuh. Kita jarang perhatiin itu sekarang. Sekarang udah modern. Udah patokannya jam, patokannya HP, patokannya jam sholat, udah patokannya itu doang. Karena udah modern ya. Ya insya Allah semuanya ini benar karena sudah di set yang begitu pas gitu. Mudah-mudahan itu aja patokannya. Kemudian masih terus. Wa awalu waqti subhi tulu'ul fajri shadiq. Nah, ada fajar kajib, ada fajar shadiq. Dan bermula waktu subuh itu nih, waktu subuh mula fajar shadiq tuh. Fajar shadiq itu udah mulai waktu subuh. Maka ada yang namanya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu adalah qobliyah subuh. Jangan bilang sholat sunat fajar beda, qobliyah subuh beda. Enggak, sholat qobliyah subuh itu ya sholat fajar. Ini. Makanya kalau bicara jujur aja, siapa sih orang yang terkaya di dunia? Enggak di Indonesia, di dunia. Siapa yang paling kaya coba? Enggak ada papanya. Dibanding kita sholat qobliyah subuh aja nih udah miliki dunia sama isi-isinya kalau mau tahu. Ganjarannya kayak begitu. Itu baru qobliyah subuh. Belum lagi ditambah subuhnya jaminan Allah. Kayak apa gedenya? Makanya orang ini karena nggak tahu kayak apa ganjaran sholat, kayak apa siksanya orang yang ninggalin sholat. Jadi dia biasa aja. Ini kalau mau tahu nih barisan di depan nih, orang dengan cara diundi, dengan cara merangkak, bahkan orang dalam keadaan gak bisa jalan sekalipun digotong. Dia berlomba-lomba dapat di depan. Kenapa? Karena belum tahu sholat di depan itu kayak apa ganjarannya. Masya Allah. Sampai berkali-kali dikatakan dalam hadis, Innallaha wa malaikatahu yashalluna shofi awali muqaddam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullahu shofi awali salasa walisani marotan. Nih hadis harus disampaikan. Biar orang lebih motivasi dia sholat pada di depan. Berlomba-lomba. Rasulullah menyatakan sesungguhnya Allah memberikan rahmat dan malaikat memintakan ampun bagi barisan yang depan, sop depan. Sop depan. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun di sop depan 3 kali, sop nomor 2 sekali. Kayak apa nih dimintakan ampun sama Rasulullah? Sop depan nih. Nih, jadi subuh ini jaminan Allah dan waktunya pun sini adalah terbit fajar shadiq. Fajar shadiq. Wa akhiruhu tulu'us samsi, dan bermula akhirnya itu terbit matahari. Habis tuh.
Kalau sudah terbit matahari sudah habis subuhnya. Jadi bagaimana kalau udah habis lalu dia baru bangun? Ya qada. Nah itu qada. Qada apa membayar? Artinya bukan, kalau adaan adalah tunai. Kalau memang dia nggak sengaja itu ujur ada 3. Ujur pertama kelupaan, ujur kedua ketiduran, ujur ketiga ya itu orang gila ya lain ya. Taruhlah ketiduran sama kelupaan. Dia sholat subuhnya habis waktunya ya qada. Gitu aja udah qada. Jadi kita tahu dan dikatakan di sini as-safaqu salasa. Bermula mega itu 3 nanti. Nanti lebih bagus lagi diterangkan nih biar kita tahu waktu-waktu itu, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar. Selanjutnya sebagai kesimpulan dari pelajaran kita ini, kita tahu dari waktu-waktu, apalagi sekarang sudah modern, ada yang namanya alarm, ada yang namanya jadwal sholat. Sekarang di masjid-masjid juga ada, bahkan di rumah kita juga kita tahu patokannya itu ya silakan aja. Yang penting memang ada pertanggungjawabannya, itu semuanya udah dibikin rapi. Yang penting kita persiapkan. Nah selanjutnya sebagai kesimpulan, kita jangan meremehkan sholat. Karena sholat itu di dalam kitab Al-Muwaqit Al-Mujahir karangan Imam Asy-Syarrani. Orang katanya yang menunda-nunda sholat. Bukan berarti dia nggak sholat, nunda-nunda sholat. Jadi artinya nunda-nunda sholat itu entar-entar aja. Kalau nggak sholat malahan. Iya, nggak sholat malahan. Besar banget kalau nggak sholat mah. Ninggalin sholat mah besar. Ini nunda-nunda sholat. Itu katanya orang yang nunda-nunda sholat ada 15 perkara. Ini dikit aja, saya nggak kupas kebanyakan, tapi artinya 15 ini 7 perkara di dalam dunia, kemudian 3 perkara ketika dia mau meninggalnya. Berarti berapa 7 sama 3? 10. 3 perkara nanti ketika di alam baraja, tambah 3 berapa? 10, 13. 2 perkara nanti ketika berjumpa dengan Allah, 15. Singkat aja nih, biar tahu, biar orang nggak gampang nunda-nunda sholat nih. Iya, pertama 3 perkara di dalam dunia diambil berkah pada umurnya. Jadi umurnya panjang nggak berkah. Maka tadi umur yang panjang berkah kata Rasulullah, man khairun nas man tala umrahu wa suna amaluhu. Sebaik-baik manusia umur panjang, tapi banyak amalnya tuh, banyak amalnya tadi ibadahnya tuh nggak ninggalin. Iya, berkah tuh. Jadi ini umurnya nggak berkah. Kedua, namanya dihapus dari nama yang soleh. Jadi nggak soleh orang lah, orang selamat itu dah orang soleh dihapus. Bagaimana orang soleh, orang sholatnya nunda-nunda. Johor udah mau asar udah mau maghrib, nunda-nunda namanya itu. Dia sholat, dihapus nama yang soleh. Ketiga, hasil yang dia dapatkan dari bekerja halal tuh rezeki, tapi nggak berkah, nggak ada kebaikan tuh rezekinya orang yang nunda-nunda sholat. Iya, alhamdulillah nih didengar nih. Jadi nggak berkah nih, nggak berkah. Berkah apa sih? Nambah kebaikan. Tuh, makanya ada kategori sehat belum tentu afiat. Kalau sehatnya itu tadi nunda-nunda sholat, nggak afiat namanya. Halal belum tentu berkah. Halal dia dapat dari bekerja, tapi tadi tuh masalah panggilan Allah dia nggak buru-buru, berarti nggak halalnya nggak berkah. Tuh berkah tadi kecuali nggak sengaja tuh. Kemudian yang kelimanya, keempat atau kelima tadi tuh? Kelima ya? Kelima, tiap amal yang dikumpulin dari amal kebaikan-kebaikan itu katanya nggak ada tempatnya orang yang nunda sholat. Artinya nggak ada tempatnya, berarti nggak bisa tuh amal langgang. Yang keenamnya tidak terjaga iman Islamnya. Kenapa dikatakan bunayul Islam khamsatun syahadatun? Berdirinya kokohnya ini Islam ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan sholat. Tuh, sholatnya di tengah dimain-mainin tadi tuh. Ketiganya bayar zakat, keempat puasa Ramadan, kelima pergi haji tuh. Kemudian yang keenamnya doanya tidak dikabulkan. Doanya nggak dikabulkan. Orang yang tadi nunda-nunda sholat. Makanya banyak orang yang sholat tapi doanya banyak yang belum dikabulkan, tadi tunda-nunda sholat. Jadi artinya begini, kalau kita punya bos, anak buahnya dipanggil nggak buru datang, apa nggak marah tuh bosnya. Begitu aja. Sekarang kalau kita misalkan doa kita masih belum diijabah, orang kitanya dipanggil sama Allah nggak buru-buru, ya seri dong. Ya Allah juga begitu ngomong, dipanggil nggak buru-buru, ya seri lah begitu juga. Kalau doanya mau nggak buru-buru dikasih tuh.
Dan yang ketujuhnya adalah, dia itu tiap amal perbuatan yang dilakukan bahwasanya amal itu ditolak. Masya Allah, ditolak. Tadi itu naruh amal nggak ada tempatnya, ini tiap amal kebaikan ditolak. Masya Allah, syarat jangan main-main. Ini yang ketujuh. Kemudian yang ketiganya adalah ketika dia mau meninggal dalam keadaan haus, dahaga. Andai itu katanya air yang ada di lautan diberikan sama dia, nggak bisa memuaskan dahaganya. Dan dalam keadaan lapar yang sangat. Dan yang ketiganya adalah Allah pandang dengan, artinya dengan murkanya, hitam legam dia. Makanya orang nanti sakaratul maut, lihat nih kalau orang yang ninggalin sholat, mukanya jelek banget, serem. Ya saya sering merhatiin orang yang sedang sakaratul maut. Nih 3, jadi berapa? 10. Nanti di alam barzah juga ada 3 juga, kuburnya disempitin. Dan malaikat ajab selalu menghajabnya. Dengan apa malaikatnya menghajab tadi itu? Andai katanya manusia jin, 100 manusia jin dan juga 100 manusia untuk mengangkat daripada tongkatnya itu, malaikat Munkar wa Nakir nanti itu yang menghajab dia, yang menyiksa itu nggak akan kuat buat dihantam katanya. Dengan pukulan katanya daripada dicabut lagi tuh 70 hasta. Setiap kali ini orang dihantam itu tiap kedalamannya, mendemnya 70 hasta dicongkel dengan kukunya. Seram ini. Ini benar di dalam kitab itu. Dan katanya ada ular Sujanggol Akra. Apa Sujanggol Akra? Ular berkepala botak yang katanya jumlahnya ada 9. Satu ular ini palanya ada 9. 9 kali 9 berapa? Banyak benar. Ini ular bisa ngomong. Tiap kali dihantam sama ular tadi, digigit ular tadi, ular itu berkata, malaikat tadi itu yang menghantam berkata, kata malaikat, engkau meninggalkan sholat zuhur hingga masuk asar. Artinya sholat zuhurnya telat. Yang mendapat ampunan kalau orang yang nggak nunda-nunda tuh. Engkau meninggalkan sholat asar hingga maghrib. Dengan sengaja udah habis waktunya. Engkau meninggalkan sholat maghrib hingga isya. Dan engkau nggak meninggalkan sholat isya hingga sholat subuh. Tadi itu sholatnya ditunda-tunda. Dan setiap kali malaikat menghantam dia itu katanya tertancap kedalaman 70 hasta dicongkak sampai hari kiamat. Jangan main-main dengan sholat nih. Ini di alam barzah ada 3. Jadi berapa tuh? 13, 15 nanti di akhirat nanti kan manusia ketemu Allah. Semuanya manusia ketemu Allah. Kita boleh hidup dengan berbeda-beda, artinya berbeda-beda zaman, berbeda-beda usia. Matinya pun berbeda-beda, ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang akhir, ada yang nanti bareng-bareng hari kiamat. Tapi nanti bertemunya satu tempat. Satu lapangan yang disebut padang mahsyar, dan di situ manusia dipanggil satu persatu bertemu dengan Allah. Orang yang nggak sholat dipandang murka sama Allah, dipandang murka sama Allah, dan Allah itu udah siapkan malaikat untuk menyiksa dia. Karena itu tadi, maka jangan kali-kali kita main-main tentang sholat. Maka kita belajar ilmu tentang sholat ini salah satu yang insya Allah dapat menyelamatkan kita. Maka kita harus betul-betul kita dalam hal sholat ini harus betul-betul kita jadikan yang namanya pedoman kita. Harus betul-betul kita kedepankan urusan apapun sholat dulu. Karena orang itu sholat ini semuanya. Dikatakan bahwa sholat ini memang segala-galanya. Orang itu bisa kokoh berdiri agama dengan sholat. Lagi-lagi dengan sholat. Maka dengan sholat inilah yang insya Allah nanti juga kita akan diperiksa sholat kita lebih dahulu. Dengan begitu kalau kita udah tahu, udah belajar ilmu tentang sholat, kekurangan-kekurangan kita insya Allah dimaaf dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja ya, udah 30 lebih. Ini mari sama-sama kita tutup. Semoga-moga kiranya kita selalu diberikan keistimewaan, artinya keistimewaan di dalam hal kita apa saja. Kemudian juga kita selalu diberikan kemauan, kita selalu diberikan sehat, selalu diberikan kita dalam rangka menuntut ilmu agar kita selalu lebih mantap lagi. Dan mudah-mudahan juga anak istri kita dijadikan anak istri yang soleh dan soleha, dan juga akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi namahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-faqih lima ughliq wal hatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim. Salatan tamlahu haja innallahi nura wa takunu lana wali walidina wali masyihina walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din. Allahumma mansur man nasara din wa hzul man khazala muslimin. Allahumma fa'anal ghala wal bala wal waba wal pasya'i wal munkar wasyuyub wa mutalifa wa syada'idal wamihan ma jahara min hawa ma batan min baladinal haja khasa min baladinal haja khasa min baladinal haja khasa wa min buldanil muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf karena kebaikan itu datangnya dari Allah dan kesalahan dan kehilapan datangnya dari saya selaku al-fakir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.